Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayu Nurlita Sari nomor absen 5, Desentari Nuralenia nomor absen 7, Dian Katina Yuning Tias nomor absen 8, Felicia Alpia Ravanda nomor absen 9, dan Gracia Eka Putri Mentari nomor absen 10. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang. Yang pertama adalah penerimaan. Penerimaan yaitu menerima fisik barang dari pabrik, prinsipal atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Ada 3 poin penting yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu 1. Fisik barang yang diterima, 2. Dokumentasi, dan 3. Cara penanganan barang. Dokumen administrasi penerimaan meliputi 1. Bukti penerimaan barang atau kwitansi, 2. Laporan penerimaan barang, yaitu tanggal terima, nama pengirim, nama pemasok, dan nomor order pembelian. Tahapan penting penerimaan barang: 1. Masuk gudang, 2. Parkir dan antri, 3. Bongkar muat di loading dock, 4. Penyusunan barang bongkaran, 5. Pengecekan barang versus dokumen, 6. Pemasukan buku ke dalam sistem, 7. Legitimasi dokumen, dan 8. Keluar dari gudang. Departemen Pengolah Data. Proses ini adalah penerimaan barang sebanyak 2 lembar dan diserahkan ke Departemen Penerimaan Barang. Lembar pertama bersama-sama dengan barang diserahkan ke bagian gudang, dan lembar kedua bersama-sama dengan order pembelian dan slip pengepakan diarsipkan menurut dokumen. Prosedur penerimaan barang. Departemen Penerimaan Barang menerima barang bersama-sama dengan slip pengepakan, selanjutnya mencocokkan barang yang diterima dengan arsip order pembelian, memeriksa kondisi fisik barang, menghitung kuantitas, dan mengentri data penerimaan ke dalam komputer. Prosedur administrasi. 1. Menerima barang dalam jumlah berbeda dengan jumlah yang dipesan. 2. Menerima barang yang rusak. 3. Menerima barang dengan kuantitas rendah. Penerimaan dan penyimpanan. 1. Penerimaan barang yang tidak dipesan. 2. Penerimaan kiriman barang yang tidak dipesan menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan pengiriman dan pengembalian barang ke pemasok. 3. Kesalahan dalam perhitungan barang yang diterima. 4. Perhitungan barang yang diterima secara akurat merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan catatan persediaan perpetual yang akurat. 5. Pencurian barang. Penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Pengertian, aktivitas menempatkan barang yang belum diorder atau dipersiapkan untuk diproses selanjutnya. Secara sistematis, ada 2 cara. Yang pertama, pengelompokan. 1. Disimpan dalam proses pemakaian. 2. Disimpan sebagian barang sediaan. 3. Disimpan kemudian disalurkan lagi ke satuan kerja lain atau pemakaian berdasarkan ketentuan menurut kebijaksanaan pimpinan. 4. Disimpan sementara tanpa pembongkaran, kemudian diteruskan ke alamat yang tercantum pada etiket atau label peti kemasan dengan keterangan transit atau penyimpanan sementara. Yang kedua, penataan. 1. Barang yang paling lambat dikeluarkan diletakkan pada lokasi bagian dalam. 2. Barang yang disimpan untuk sediaan atau langsung hendaknya diatur pada lokasi tertentu. 3. Barang yang cepat dikeluarkan diletakkan pada lokasi gedung dekat pintu keluar. 4. Semua barang yang disimpan lama atau sementara dicatat di buku penerimaan, kartu barang, dan buku sediaan atau stok. Yang kelima, pencatatan barang pada buku barang atau penerimaan, memuat nama dan alamat pengirim, tanggal, nomor urut secara kronologis, nomor dan tanggal bukti atau dokumen pengiriman, nama dan uraian, merek, tipe, ukuran, satuan, buah atau unit, jumlah, harga satuan, dan jumlah keterangan. 6. Pencatatan barang pada buku kartu barang pada setiap jenis barang memuat nama, kode, satuan, sediaan barang minimum, sediaan barang maksimum, tanggal barang diterima atau dikeluarkan,
nomor bukti atau dokumen penerimaan dan pengeluaran, jumlah barang diterima atau dikeluarkan, sisa barang, para petugas atau pejabat, keterangan. 7. Pencatatan barang pada buku sediaan atau stok. Buku sediaan berada di bagian tata usaha. Buku sediaan merupakan sumber daya yang berfungsi pertanggungjawaban, pengendalian, info sediaan sesuai fisik. 8. Pengadaan buku katalog berisi kode setiap barang dalam gudang. 9. Setiap gudang dilengkapi denah lokasi barang secara tepat. Hal yang harus diperhatikan yaitu sifat barang, sarana penyimpanan dan pemeliharaan, prosedur dan tata kerja, biaya, tenaga, jangka waktu, persediaan alat-alat pemeliharaan, pergudangan yang memenuhi syarat, tata cara, tempat yang memadai, berdasar klasifikasi, keadaan bersih, ruangan cukup ventilasi, sudah dihitung dan dicatat, bagian depan barang yang dikeluarkan lebih cepat, bagian dalam barang yang dikeluarkan lebih lama, dengan kode yang ditentukan, terhindar matahari atau siraman air, di ruangan yang dapat dikunci. 3. Penyaluran sarana dan prasarana kantor. Pengertian, pendistribusian merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Yang diperhatikan, 1. Ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya. 2. Ketepatan sasaran penyampaiannya. 3. Ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Sistem dan akses penyaluran. 1. Sistem atau meliputi beberapa langkah atau cara. 1. Mencatat semua kebutuhan ATK, mesin, dan perabot kantor yang rusak. 2. Mengambil barang yang dibutuhkan tersebut di gudang kantor. 3. Membagi barang pada tiap bagian kantor yang membutuhkan sarana dan prasarana kantor tersebut. Sistem secara langsung atau barang yang sudah diterima dan diinventariskan langsung disalurkan pada bag perkantoran tanpa proses penyimpanan. 2. Sistem secara tidak langsung atau barang yang sudah diterima dan diinventariskan tidak langsung disalurkan pada bag perkantoran dan harus disimpan di gudang. Akses penyaluran. Akses ekonomi. 1. Pemerataan. 2. Keadilan. 3. Ketepatan waktu dan kualitas. Akses ketepatan. 1. Jenis dan spesifikasi logistik yang disampaikan. 2. Nilai logistik yang disampaikan. 3. Ketepatan jumlah logistik. 4. Ketepatan waktu. 5. Ketepatan tempat. 6. Ketepatan kondisi. Langkah-langkah. Terdapat 3 langkah dalam penyaluran. 1. Penyusunan alokasi. Hal yang harus diperhatikan, jenis barang, jumlah barang, kegunaan atau keperluan barang, penerimaan barang, waktu penyerahan barang. 2. Pengiriman barang. Hal yang harus diperhatikan, bentuk pengemasan, mutu dan kualitas sarana dan prasarana, cara pengiriman, pengangkutan, pembongkaran. 3. Penyerahan barang. Hal yang penting atau mengisi daftar penyerahan, membuat surat, pengantar, tanda terima, dan biaya pengiriman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.